acara lagi setelah kita pandemi, ada banyak festival lagi buat anak kita. Anak-anak kita bisa punya kesempatan buat mengembangkan energinya mereka. Dan saya setiap kali ketemu dengan drummer-drummer cilik, saya salut dengan para drummernya, tapi lebih salut lagi buat orang tuanya. Saya adalah juga orang tua, dan buat saya hebatnya anak-anak kita nggak akan bisa berkembang kalau orang tuanya nggak support, bener nggak? Gitu. Jadi, dan ini juga sebenarnya ikutan festival ini adalah salah satu batu loncatan buat anak-anak kita, buat karir mereka yang lebih tinggi lagi. Tapi mesti disikapi dengan hati-hati. Festival drum, kompetisi drum bukan ajang cari musuh. Setuju nggak? Kita harus justru mengembangkan network kita. Anak-anak kita nanti kita nggak pernah tahu dia akan berkembang dengan teman-teman musisi yang mana. Makin banyak dia punya teman, makin banyak dia punya sahabat sesama musisi. Kita bisa lihat sekarang banyak banget talenta-talenta muda Indonesia yang luar biasa. Kayak misalnya sahabat saya, ya saya Sumantri. Tepuk tangan buat Eca boleh, nggak apa-apa. Eca saya kenal beliau dari umur kelas 6 SD waktu papanya masih ada, dan saya jadi juri pada saat dia ikut festival, dan dia salah satu role model yang sering saya buat jadi contoh buat di mana-mana. Dia selalu respect dengan siapapun, dan ini harus kita tanamkan buat anak-anak kita. Dengan siapapun, dengan yang lebih senior, dengan yang sama, atau dengan pemula-pemula, harus respect, karena ilmu, skill kita hanya membantu kita 50%, sisanya adalah kita membangun network. Itu hubungannya dengan attitude. Jago, sombong, selesai. Ya, gitu. Jadi buat para orang tua yang ada di sini, mungkin juga ada beberapa yang nggak hadir, bisa ajarkan itu sama anak kita. Kamu hebat karena kamu kerja keras, karena bantuan dari Tuhan, karena kerjasama dengan orang tua. Kamu akan jadi seperti ini, tapi nggak akan jadi apa-apa kalau kamu punya sifat sombong, gitu ya. Oke. Iya, dari tadi aku bersini. Dan saya dari tadi ngelihat peserta-peserta dari yang advance, dari yang junior, saya amazed banget di usia saya dulu, di usia mereka, usia 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, saya belum bisa main drum. Saya termasuk orang yang terlambat bermain drum. 17 tahun saya baru mengenal bermain drum, itu pun dari pemain bass dangdut. Saya diajarin pelan-pelan. Waktu itu diajarin keyboard dulu. Kalau saya diajarin keyboard, ternyata lebih keren jadi pemain drum. Pemain drum itu lebih laki, lebih macho, dan itulah akhirnya saya bertanggung jawab terhadap keputusan yang saya ambil. Orang tua saya nyuruh, kamu belajar keyboard aja karena papa pengen kamu kita bikin band, kamu main keyboard, adik kamu main drum, kakak kamu main gitar. Enggak, saya pengen main drum. Diam-diam uang yang buat kursus keyboard saya pakai buat kursus drum. Saat itu, wow, kalau sampai dia orang tua saya tahu pasti marah. Tapi ternyata setelah melihat, loh kok om belum bisa main drum? Iya, karena saya kerja keras, saya belajar. Makanya saya bilang, kalau ada orang tua yang nanya, umur berapa paling pas buat belajar main drum? Saya punya murid dari umur 4 tahun ada, tapi dia sudah bisa terima materi bermain drum. Single stroke, double stroke, dia bermain pattern basic sudah bisa. Tapi ada yang umur 13 tahun, 15 tahun masih belum bisa. Jadi nggak ada patokan sebenarnya. Masalahnya adalah mau belajar atau enggak. Dan orang tuanya mau nge-boost dia, ayo latihan. Dan bikin suasana musikal di rumah. Kenapa? Jadi dia bisa punya idola, dia tahu, gue mau jadi kayak Aaron Spears, gue mau jadi kayak Agung Gimbal, gue mau jadi kayak Tio Dewa misalnya. Dia tahu gitu. Dan kita bisa ngecut dia deh. Kalau mau jadi seperti itu nggak bisa cuma sekedar main game, nggak bisa cuma sekedar nonton YouTube. Dan kamu nggak ngapa-ngapain, kamu harus belajar dan belajar. Gitu. Nah, saya hari ini datang membawa sebuah drum yang warnanya sangat jantan sekali. Jantan sekali ini drum.
Mungkin kalau om tadi ada beberapa yang ketemu saya, Mas Andi, dulu drumnya apa? Oke, saya pernah di merek itu saya selama 18 tahun. Saya dari zaman sebelum kerusuhan dengan drum itu, dan saya sangat jatuh cinta dengan drum-drum yang menggunakan kayu maple. Ya, jadi kalau misalnya ada om, tante, kakak, adik di sini yang mau cari drum, ya mau cari drum, itu material kayu yang paling bagus banget dari sejak zaman 60-an sampai sekarang itu adalah maple. Masalahnya kenapa maple jadi mahal? Karena populasinya tinggal sedikit dan nggak semua maple bagus. Amerika pun hanya Amerika Utara dan Kanada yang bagus. Ya, di daerah-daerah lain ada maple nggak ada, tapi maple-nya berbeda. Walaupun jenis kayunya sama tapi berbeda. Di Brazil juga ada maple dan lain-lain. Gitu. Nah, tadi ada beberapa murid saya juga ikutan kompetisi, dan kalau yang pernah belajar sama saya pasti ingat, saya itu kalau ngajarin selalu bukan cuma teknik tapi sound. Ya tadi mungkin yang dilihat itu wah tekniknya wah gitu ya, tapi perhatiin nggak soundnya sama gitu kan? Gitu. Padahal bisa nggak kita rubah soundnya? Bisa. Kita rubah soundnya. Jadi setiap anak kita itu unik, benar nggak? Anak kita semua spesial. Anak kita semua diajarin, mungkin ada yang belajar sama Pak Handi juga. Semua diajarin sama, semua diajarin single stroke, double stroke, paradiddle, triplet. Sekarang lagi musim banget main gospel, main 6/2 dan lain-lain. Tapi kadang-kadang suka pada saat saya datengin gitu ya, kok soundnya sama semua ya? Sound favorit kamu apa? Bingung jawabnya. Ya jadi setiap orang pasti punya selera masing-masing terhadap sound yang dia suka, sound yang dia butuh. Makanya kalau saya dulu belajar sama Gilang Ramadan, saya selalu diingetin, setiap drummer harus punya at least 3 snare drum. Ya, at least 3 snare drum. Dimensinya yang berbeda atau materialnya yang berbeda. Dari 3 itu bisa cuma dapat 3 sound atau lebih, bisa lebih. Karena dari kemampuan kita explore sound dari masing-masing material itu juga berpengaruh. Drum headnya coated atau single ply atau oil fill atau dot itu berpengaruh ke suaranya juga. Gitu. Nah, drum yang saya pakai hari ini ya ini adalah drum Dixon, produksi dalam negeri Cina. Taiwan, sorry. Ada yang Cina juga, sorry. Yang ini Taiwan. Yang ini Taiwan, sorry. Ya, jadi ini bukan yang termahal. Jadi kalau mungkin ada yang ngikutin Instagram saya punya yang putih gold, ada yang coklat gold, itu yang top ini ya, tipe paling topnya. Tapi ini bukan. Ini adalah tipe yang menengah. Tapi artisan juga, dan dia cuma 5 pieces. Dan terima kasih buat di sini ada udah punya snare drum Dixon belum? Ada yang udah pernah? Ada udah beli? Karena thank you banget karena tahun ini Dixon snare drumnya diserap oleh pasar, dan saya lihat di Tokopedia, di beberapa toko sold out. Kenapa? Karena saya selalu menekankan sama Dixon, masuk Indonesia selain kualitas bagus, harga lu mesti jangan terlalu mahal, dan mereka oke, dan mereka bisa apa namanya ngasih harga yang affordable banget. Dan ini saya menggunakan lapisan warnanya adalah warna pink, dan ini dia terinspirasi dari almarhum Taylor Hawkins, drummernya Foo Fighters. Ya jadi ini bukan warna cewek sebenarnya. Jadi saya selalu ingetin gini, bapak-bapak, ibu-ibu, om tante, kalau mau beli drum buat anaknya, pasti bukan cuma buat di kelas kan, bukan buat di rumah doang kan, bener nggak? Pasti pengen anak gue manggung, bener nggak? Dari puluhan tahun saya manggung, saya selalu menghindari drum-drum yang warnanya mati. Ya gitu, jadi era dimana drummer itu adalah cuma di belakang, cuma jaga ini doang, cuma jaga tempo doang, itu udah solasier. Kita lihat Enometral, banyak drummer yang dia justru jadi ciri khas dari band itu gitu. Jadi saya dari permainannya,
settingannya juga jangan menghalangi kita. Kalau ingat ada zaman-zaman mungkin ada yang zaman-zaman Iron Maiden, zaman-zaman ya era Metallica, era-era di album-album Master of Puppets, mereka setting drumnya itu tinggi-tinggi, selalu tinggi-tinggi. Dan itu yang main dulu juga nggak tahu, jadi era itu kan nggak ada yang lain ya. Jadi buat anak-anak kita perhatiin kalau mau beli drum itu warnanya jangan warna mati, hindari warna hitam. Ya, karena kalau kena lampu mati, udahlah kamu nggak menarik perhatian, orangnya juga mainnya selesai, nggak akan jadi perhatian. Jadi dalam sebuah band itu bukan vokalisnya doang yang harus jadi pusat perhatian, tapi drummernya juga, gitarnya juga, maksudnya supaya kita bermain, drum yang kita pakai ini juga harus kita benar-benar pilih. Tapi bukan juga cuma warnanya aja yang memang bisa menarik perhatian, tapi soundnya juga. Dan sekarang kalau snare drum berapa deh? Paling favorit size-nya adalah 14,6,5. Nah ini yang saya pakai. Mikrofonnya, speakernya matiin sebentar, matiin aja. Saya pengen kasih tahu gain. Yang di atas kedengeran nggak? Dengar ya? Jadi gain itu gini, dua orang memukul satu alat snare dengan dua tenaga yang sama, dengan cara mukul yang sama, tapi suaranya lebih keras. Yang A misalnya itu berarti yang A itu dia gainnya lebih kencang. Gain itu dihasilin keras pada saat dia material shellnya itu juga dia keras. Dan maple ini adalah material yang sudah teruji dari dulu. Jadi kalau emang pengen sound rock yang lama, sound Led Zeppelin, sound Aerosmith, itu dia menggunakan drum yang dengan size yang lebar, bisa jadi 8/14, tapi dengan ply yang juga tebal. Dia bisa di snare-nya dia pakai 8 dan ini menggunakan 6 ply. Maple kalau emang pengen gain lebih kencang, bikin dia lebih tipis, dia 6 atau kadang bisa 5 gitu. Jadi kalau buat orang-orang kan kita lihat tadi para peserta ada yang mukulnya kenceng, ada yang mukulnya pelan, ya gitu. Jadi kalau udah mukulnya pelan, pakai maple dengan shell yang tebal, makin nggak kedengeran. Tahu Timo Torres di Bon Jovi, dia itu dikenal sebagai hitman. Ya dia hitman, julukannya. Jadi menggunakan drum headnya dia menggunakan double ply, oil fill, dan dia menggunakan 7 lapis shell di tongtongnya. Kalau mukulnya makin nggak kedengeran gitu. Jadi saya akan kasih dengar drum mixer ini suaranya seperti apa ya. Itu mainnya dimatiin, kedengeran sampai ke atas. Itu artinya nggak bisa dibantah lagi bahwa kayu dari Artisan Dixon North American Maple ini memang dia keras. Jadi saya pernah belajar tentang kekeringan, karena tingkat kekeringan dari si kayu ini dia nggak boleh lebih dari 1,7. Saya lupa ukurannya, tapi 1,7 tidak boleh lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu dia makin kering akan gampang pecah. Pada saat selnya lepas pecah, nggak akan mungkin bisa dicuning, Jadi mungkin ada teman-teman yang kalau pakai drum kemudian ditaruh di ruang AC, kok suaranya jadi mendem ya. Pada saat dia bawa, saya pernah loh bawa drum. Saya waktu itu main di stadion mana, saya soundchecknya jam 6 pagi, mainnya malam. Itu artinya dari jam 7 pagi sampai malam itu jemur bersama dengan drum-drum band-band yang lain. Pada saat saya pakai lagi, sound drum saya masih aman.
in tune. Pada saat yang lain itu soundnya jadi bright, jadi garing, ya. Jadi frekuensi tingginya itu dia lebih dominan. Ini bulat banget. Nah, karakter dari Artisan Dixon ini dia lebih modern, jadi nggak terlalu low. Ya, ini backgroundnya dihidupin lagi boleh sekarang? Ya, gitu. Jadi dan ada pernah waktu saya posting drum ini, ada yang nanya, kenapa sih kalau tom-tomnya Dixon itu kalau dipukul dia goyang-goyang? Ini menandakan bahwa dia ini tidak menggunakan tom mount yang dia menembus ke body. Tom mount yang menembus ke body itu akan mengganggu sustain, mengganggu vibrasi yang dihasilkan dari suara yang dipukul dari kulit atas. Dia akan mengganggu. Makanya Dixon menghindari benda apapun masuk ke dalam body si drum.